Barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila la yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqahu wa latiful khabir. Wa syabna angka kita aka babasaraka yaumil hadid. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari dan ini haji yang saya muliakan, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabillahi sehat afiah, sehingga kita bisa dikumpulin lagi di tempat yang dimuliakan ini. Salawat salam tercurah kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak lupa juga kita berterima kasih kepada kita punya guru, baik guru-guru di sekolah maupun kita dulunya pernah kuliah dosen-dosen di kampus, maupun guru-guru ngaji kita di mushola, di masjid, di madrasah, maupun di mana aja mereka berada. Semoga beliau-beliau yang mengajar dan kita yang diajar segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hilaf-hilafnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita yang tidak seberapa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang kajian kita tentang bab wudu, terutama tentang kesunahan wudu. Bila mana saudara atau saudari ingin mau ditanyakan dulu, boleh sebelum dilanjut gitu. Mau minum boleh juga gitu. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan dahulu kah gitu. Kalau ada kita lanjut di pasal kesunahan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu wa liman syaikihi wa liman syaikihi na'am. Amin. Faqala syekh wa sunnatul lil mutawaddi, dan disunahkan bagi orang yang berwudu walau bima amagadu ila wajha, yakni walaupun dengan menggunakan air curian, tasmiyati awalahu, yakni mengucapkan bismillah ay awalul wudu, yakni di awal-awal tentang wudu, lil ittiba, yakni mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qulluha bismillah, seminimal ialah membaca bismillah, wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim, dan yang paling lengkap ialah membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa tajiba inda Ahmad, adapun hukum bismillah bagi mazhab Imam Ahmad ialah wajib. Wa yasana qablaha al-tawda wa ba'daha syahadatain walhamdulillahilladzi ja'ala ma tahura, yakni setelah membaca bismillahirrahmanirrahim dianjurkan untuk membaca alhamdulillahilladzi ja'ala ma tahura. Wa yasana lima tahraqa awalahu ayyata bima anasyaqa ila bismillah awalahu wa akhirahu, yakni ketika kita sudah berwudu lalu lupa membaca bismillahirrahmanirrahim, dianjurkan kita membaca bismillahi awalahu wa akhirahu la ba'da fargo, adapun setelahnya tidak disunahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang saya muliakan, kajian kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan sunnah wudu, yakni tentang sunahan membaca bismillahirrahmanirrahim pada awal-awal kita mau mulai berwudu gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada malam hari ini kita sedikit membahas tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan ada hadis Nabi Muhammad SAW daripada kullu amrin zibalin la yubda'u fih bismillahi. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillahi wa fi rawati bizikrillah, atau dalam riwayat lain dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa huwa aftar atau huwa aqta, yakni terputuslah keberkahannya atau kerahmatannya gitu. Jadi apalagi tentang bab wudu ini tentu kita dianjurkan, walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i itu dihukumin sunnah Pak Arif, tidak wajib seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Akan tetapi kita akan sedikit mengulik tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang dimana kata Nabi Muhammad SAW, setiap pekerjaan yang tidak diawali membaca Bismillahirrahmanirrahim dia akan terputus keberkahannya maupun rahmatnya, maupun nanti kita akan mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita, padahal kita memulai sesuatu dengan mungkin nafsu kita, akal kita, maupun nanti kehendak kita gitu. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita sudah belajar tentang yang lain, mungkin tentang apa tuh yang kemarin tuh, sunnah-sunnah wudhu, tapi kita akan hari ini membahas tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Syekh kita, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz mengulang kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai 2 kali, seperti yang di awal-awal juga dulu sudah pernah dibahas, bahwasanya hukum Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, bahkan ada yang haram gitu. Seperti orang mau mencuri itu haram mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi bila mana kita makan nasi uduk, mencuri juga itu disunahkan membaca Bismillah, walaupun hasilnya curian, karena nasi uduknya haram karena faktor X atau yang disebut faktor eksternalnya gitu. Karena nasi uduk tetap halal gitu Pak, jadi tetap disunahkan walaupun itu hasil curian. Itu yang disebut kita belajar ngaji ya pelan-pelan dipahamin. Yang nomor 2 tentang mindahin jemuran, itu mubah, boleh-boleh aja tanpa mengucap bismillah juga nggak apa-apa kan gitu, karena itu hal yang dianggap remeh. Mindahin jemuran tuh mindahin baju, atau kalau dikit-dikit bismillah ya boleh juga sih, tapi dihukuminnya mubah. Kadang kan ada orang was-was bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, atau kalau kata ustaznya yang lagi zikir gitu ya gitu. Ya, tapi boleh-boleh aja. Ada yang wajibnya seperti kita dalam baca Al-Fatihah itu wajib. Bila mana ketinggalan membaca bismillah, tentu kita akan batal salatnya, karena bismillah dalam mazhab Imam Syafi'i ialah termasuk ayat Al-Fatihah. Lalu ada yang disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim seperti makan. Jadi makan itu disunahkan, kalau makannya rame-rame disunahkan cuman sunnah kifayah, 1 orang juga mewakili semuanya. Biasanya kalau para habaib itu atau para kiai kan 1 gidir, 1 apa namanya, nampan, 1 orang baca bismillah semua sudah terwakilin gitu. Jadi kalau kita perasaan was-was ya boleh-boleh aja baca Bismillahirrahmanirrahim juga gitu. Lalu ada yang makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita makan, namanya makan bawang putih atau jengkol atau petai dan lain-lain, itu makruh hukumnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena mohon maaf mengandung bau. Bawang putih itu bau, bawang goreng, bawang bombay, dan bawang-bawang lain-lainnya. Jengkol juga termasuk gitu. Tapi kalau jengkol yang matang enggak itu Pak. Tapi kalau jengkol yang mentah makruh dia hukumnya. Kalau jengkol yang matang ya hukumnya sunnah juga. Enak ya kalau matang mah. Termasuk bawang juga, karena ada juga Pak Ahmad orang yang nggak doyan bawang gitu, itu makruh hukumnya. Tapi kalau bawang goreng ya tetap disunahkan karena baunya enak gitu. Tapi jangan kebanyakan nanti makan bawang goreng. Itu yang dimaksud hukum membaca bismillah. Termasuk tadi di awal-awal dijelaskan oleh Syekh kita, namanya air curian, walaupun kita wudunya air curian tetap disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita main ke teman kita tidak izin minta airnya, itu namanya curian ya jatuhnya gitu. Karena kita kan tamu yang diundang apa yang nggak diundang nih, itu kan bisa dibahas lebih panjang lagi tuh. Kalau dibilang diundang datang sendiri kan gitu ya, kalau dibilang nggak diundang datang mulu, itu dia. Dibilang diundang nggak ada yang datang
Kebanyakan kita kan tamu tak diundang, kebanyakan karena ujuk datang. Itu minjem duit sih enggak, numpahin masalah. Jadi kayak tuan rumahnya pintar juga ya, malah juga puyeng dia. Itu namanya tentang Bismillahirrahmanirrahim gitu Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Segitu dulu dah. Belum ya? Kalau nggak ada kita mulai. Apa? Gaji nih. Hal-hal yang disunahkan dulu kita mulai. Yang pertama namanya hal yang disunahkan dulu. Karena kita lagi bahas tentang sunnah, mengucap atau membaca Bismillahirrahmanirrahim atau kalimat tasmiyah. Jadi boleh juga sih kalian atau saudara-saudari nulisnya kalimat tasmiyah gitu. Jadi kadang-kala di satu kitab tuh nulisnya nggak bismillah tapi tasmiyah atau hamdalah atau hawalah, supaya kita nggak bingung juga. Yang pertama ya tentang wudhu. Wudhunya disunahkan nih membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dia dikumin wajib. Imam Ahmad dia wajib dia, makanya nambah dia rukun wudhunya. Kalau kita Imam Syafi'i dihukumin tetap sunnah. Tetap sunnah. Tentang wudhu. Lalu yang disunahkan membaca bismillah. Apalagi? Baca Quran. Baca Al-Quran kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah, surat Baro'ah gitu. Dia tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya berdosa dia. Ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung membaca ayatnya, tidak boleh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lagi. Gitu. Karena tentang ayat perang dia, surat At-Taubah, dan ayat pengampunan. Surat At-Taubah. Kadang kita nggak tahu, tiba-tiba baca Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, itu gimana tuh hukumnya? Gitu Pak. Baca Quran. Termasuk yang tahlil. Sering banget tuh mengucapkan Shadaqallahul Alimul Azim. Dia sudah diputus, dimulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Harusnya menyambungnya dengan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, tidak perlu diputus dengan Shadaqallahul Alimul Azim. Karena kalau sudah diputus dengan Shadaqallahul Alimul Azim, kita langsung afdhalul zikri falam annahu la. Itu tentang adab baca Quran. Kadang kita mungkin ya tidak mengetahui tentang ilmunya, adab-adabnya, ya asal jalan jadinya, nggak bisa padahal. Kalau sudah Shadaqallahul Alimul Azim mesti dibuka lagi dengan auzu dia. Gitu. Kan sering tuh baca Yasin, waliturjaun, Shadaqallahul Alimul Azim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Waduh, berat juga tuh. Gitu. Itu yang disebut kita niatnya baik tapi tidak diterima, karena inna amalu binniyati gitu. Segala sesuatu itu pakai niat, Pak. Dan niat itu ada tujuannya. Amal itu pakai ilmu, gitu. Ilmu itu harus pakai sanad ya. Sering soalnya. Apapun suratnya mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Motong kurban, Bismillahirrahmanirrahim juga boleh, lengkap. Lalu dalam sholat
dalam sholat. Sebelum baca surat pendek, sebelum baca surat full. Kalau potongan, ini kayak bahasa Betawi, kalau potongan ayat tidak dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dianjurkan, tidak disunahkan maksudnya. Nanti jadi makruh dia hukumnya. Contohnya baca ayat kursi, baca Bismillah, waladhdallin kan gitu, amin, langsung aja Allahullah, jangan pakai Bismillah lagi. Kalau kita pakai Bismillah sudah ngurangin pahala dia satu. Kalau potongan ayat kan sering tuh langsung baca laqad ja'akum, tidak usah pakai Bismillah lagi, langsung aja, karena dia potongan ayat gitu. Tapi kan sunnah baca Bismillah kan gitu ya, pasti ada orang nanya. Masalahnya ini lagi sholat dia. Itu ada aturannya dalam fikihnya. Makanya. Jangan mancing-mancing, besok dikandangin aja. Burung lagi. Ini hati-hati ngurangin pahala ganjaran sholat ketika kita lagi baik sholat, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, lillahi, itu ngurangin pahala dia satu aja, jadi kurang, karena dia tidak meletakkan kalimat bismillah kepada tempat yang semestinya diucapkan. Kecuali satu surat full alif lam mim. Kalau jago di Al-Baqarah dia 200 itu dia. Bisa jadi Al-Baqarah doang. Bisa ya. Sama kayak baca Quran yang atas kecuali surat Bara'ah tidak dianjurkan dia. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Bagaimana kalau ngehatamin tetap auzu juga, auzubillahi minasyaitonir rajim, langsung bara'atu minallahi. Lalu ada yang disebut makan minum dah sama sepaket deh, bahkan makan dulu walaupun sudah makan, maksudnya sudah makan, maksudnya dia tetap disunahkan dia membaca bismillah. Jadi walaupun tadi makan jam berapa tuh? Jam 6, tetap sunnah bacanya. Dianjurkan tetap mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu, tetap disunahkan dia. Walaupun sudah makan tadi jam 6 sore maghrib. Karena itu Allah saking baiknya. Kalau kita tidak baca bismillah, nanti setan ikut gendut. Gitu deh. Makan, walaupun makan. Tadi siapa yang makan nggak baca bismillah? Bacalah sekarang. Atau pakai kalimat fi'il boleh. Bismillahi fil awalihi wa akhirihi. Boleh juga. Bebas. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Kan udah makan dia, udah telat, udah kenyang, udah bertahap, udah ngopi, udah minum, udah tidur juga. Tetap disunahkan dia, karena ya mohon maaf tadi. Nggak ada batasan gitu? Hah? Nggak ada batasan? Sampai dia makan lagi, gitu. Nah setelah makan lagi itu yang pas dia baca Walaupun cemilan, kalau cemilan tetap disunahkan lagi, berarti dia utangnya banyak tuh. Orang kan nyemil juga ada ya. Iya, lupa. Maksudnya maaf tadi kan misalkan awal lupa makan nih, ya lupa makan tuh, lupa baca. Terus sampai dia makan lagi. Itu yang belakangnya lagi tuh Sampai dia ingat. Berarti setannya udah gendut. Dan minum disunahkannya 1 kali tegukan bismillah, alhamdulillah 3 kali, 1 kali tegukan
Kalau ngikutin Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai 3 kali. Sampai tiga kali. Kalau ngikutin Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak apa-apa. Gitu. Barangkali di sini ada yang ngefans sama Nabi Nuh, kan nggak ada yang tahu. Barangkali ada Nabi Adam juga, Nabi Musa, Nabi Isa. Gitu. Saya ngefans sama tauhidnya boleh dong, kan gitu. Kalau syariatnya jangan. Syariatnya Nabi Musa nikahnya banyak dia. Satu aja puyeng. Ngefans bagaimana guys? Kalau Ustadz Niang sih ngefansnya sampai Nabi Sulaiman dia. Nundukin. Apa kayak ditundukin? Ada itu samping tundukin bakal macam lah. Gitu. Ada banyak. Lalu ada hubungan badan. Mohon maaf, hubungan badan. Ini baru fikihnya ini. Hubungan badan. Disunahkan juga baca dia. Sunnah baca bismillah. Bahkan nanti kalau udah pembahasannya ketika berjeda dianjurkan wudu, disunahkan. Berjeda kayak gitu 45 menit kan jedanya tuh wudu dia. Bang Arif senang bener gitu teman. Disunahkannya wudu dia. Karena kalau kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, nanti anaknya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asyarikhum fil amri wa ad'irhum. Setan akan ikut campur dalam air maninya, jadilah gojila kecil. Gitu. Emang lucu gojila kecil. Cuman antum belum tahu aja. Di belakang Mas Ardi udah ada. Gojila itu menghancurkan saudara, menghancurkan hati, menghancurkan harta, lalu ada menghancurkan harapan orang tua. Hati-hati anak kita ya jadi gojila. Lalu wa ta'lifi, mengarang kitab. Wa ta'lifi atau mengarang kitab. Mengarang kitab juga disunahkan. Mengikuti Al-Quran, sunnah dia. Berarti kalau kita mau nulis sesuatu di buku disunahkan menulis bismillahirrahmanirrahim, dibiasakan gitu maksud. Ta'lif itu ya, ta'lif itu mengarang kitab Pak. Lalu ada yang terakhir mungkin yang jarang dipakai, celak mata. Disunahkan juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Iya, celak mata. Yang pertama kanan 3 kali, kiri 3 kali. Dipakainya tidur, mau tidur. Kalau mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dipakai mau tidur. Karena nanti kalau dia udah tidur dia akan berbekas di sini, lebih cakep dia. Supaya tidak timbul, mohon maaf apa tuh, bayi mata, belek maksudnya. Karena itu akan bikin minus matanya. Itu dia. Seneng banget ya. Kayaknya. Kayak lagi capek target. Semuanya minus. Saya juga. Itu hal-hal yang disunahkan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Yang wajibnya banyak. Bahkan bersiwak juga disunahkan juga. Cuman babnya besok udah kalau bersiwak. Termasuk sikat gigi, ada niatnya, jangan-jangan nggak niat ya sikat gigi. Bebas beda kalau itu mah. Nawa itu isti'aka lillahi ta'ala. Iya. Ribet bahasa Arab. Ya Allah saya niat gosok gigi, gitu dong dalam hati. Ini gosok. Cuh, gitu. Ya ada niatnya dong biar dapat pahala semuanya. Duit mau banyak.
Amal kurang gimana tuh? Bahkan nanti di sekaratul maut disunahkan bersiwak supaya gampang ruhnya keluar. Dulu pernah tuh almarhum juga kalau ada yang naza sekarat itu apa sih mau melewat dah. Disunahkan disiwakin supaya gampang. Yang pertama kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. 1, 2, 3, 4. Atau kalau udah cepetnya 8 dia benar. Megangnya juga ada caranya, semua ada caranya supaya gampang nanti dia keluar ruhnya. Yang udah cepet. Jadi enggak mohon maaf Pak. Kasihan orang ngorok 3 hari. Wah, gitu. Tolong liatin dong kan begitu ya kalau bahasa Betawi mah. Tolong liatin dong kali ada syariatnya bagaimana Pak. Itu padahal harus disiwakin dia karena ininya kaku mulutnya. Cuma siwak yang lembut. Gitu, jangan beli yang rencengan segini. Kita beli di Shopee yang itu keras benar. Yang mahalan dikit nape kan gitu. Ya, orang kan tahu diri Pak. Belinya yang rencengan yang segepok gini itu sakit siwaknya makanya pada berdarah giginya. Rantingnya itu. Iya, Al-Khairah salah satunya, Al-Madinah. Belinya yang mahal itu maksudnya. Siwak hitam. Biar baju mau mahal. Buat giginya yang murah. Gimana itu? Gitu maksudnya. Boleh gak pakai siwak pakai jari sendiri? Gak boleh. Tidak dianjurkan. Kalau jari orang boleh. Kalau orang izin kan. Itulah uniknya agama. Besok belajar gitu. Gue minjem jari lu. Bener boleh. Tapi tangan sendiri nggak boleh. Tidak dianjurkan. Mungkin tangan orang lebih bersih. Agama husnuzonnya tinggi. Gitu. Beda sama tangan kita kan. Kita tahu sendiri habis megang apa. Orang lainnya nggak tahu habis megang apa. Pinjam tangan lu kan gitu. Cuman kalau diizinkan sama sampingnya. Gitu. Waduh. Panjang pendekin nih. Panjangin pendekin gitu. Stop aja dulu. Oh, stop aja, oke. Bahaya. Iya. Banyak yang under 17, Pak. Bahaya. Bisa aja dia mah. Bahaya. Itu dia. Nggak boleh Pak. Banyak yang under 17. Umur Pak. Di sini rata-rata umurnya di atas 50 years, Pak. Kok di atas 50 tahun kan nanya dong Ustaz Rifki ya? Abisnya kebanyakan mikir mulu. Anak muda kan action. Ini mikir mulu. Kayak orang tua jadinya. Ampun dah. Anak muda mikir mulu. Jalan-jalan. Tangkanya. Ya rata-rata kan begitu Ustaz yang kan. Iya. Mikir mulu. Kayak hidup bebannya paling banyak aja gitu. Sendirian gimana nih? Gimana apanya sih? Kan gitu. Santai Pak Ahmad. Gitu. Tapi bukan itu yang jadi persoalan. Jadi persoalan ialah tentang apa yang disebut membaca kan gitu ya. Apa yang disebut membaca? Membaca bismillah. Yang disebut membaca ialah memaknai. Hakikat yang terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim. Memaknai hakikat ilmu yang terkandung dalam lafal bismillah. Karena kalau hanya sekedar baca, anak kecil pun bisa. Beo jago. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jago beo. Tapi matinya beo. Kalau hanya baca, semua orang bisa. Baca Al-Fatihah jago-jago. Kori-kori. Tapi matinya gitu. Tapi harus ada maknanya, ada ilmunya di dalamnya tuh. Ada kalimat ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha.
terus ada alif lam ra, ada ha, mim, nun. Harus tahu tuh, dibedah semuanya, ilmunya, hurufnya, gitu. Nanti akan ketahuan sendiri, sudahkah kita membaca bismillah dalam arti yang sesungguhnya. Gitu. Karena orang-orang yang sudah dinaungin bismillah, hidupnya tidak bakal susah. Gitu. Karena pada zaman dulu ketika Suhail bin Umar mengucapkan bismillah dengan nama Allah, ya Rahman Rahim belum ada dulu. Makanya dia bertanya, ini siapa ya Rahman Rahim? Kan baru dia. Tapi bismillah udah lama dengan nama Allah. Di Injil pun ada, Allah udah lama juga namanya. Mungkin di Yahudi juga ada namanya Yahweh. Kalau di Hindu apa nih? Nggak tahu ya. Gitu. Coba Bante. Bisa aja sih Agoy. Gitu. Karena kita mungkin membaca bismillah itu dengan tajwid, panjang pendeknya, benar. Cuma ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih. Baru kita bahas tentang ciri-cirinya. Ciri orang yang tidak baca bismillah. Basmalah. Yang pertama dia keras. Keras nih orangnya. Ciri-ciri orang yang tidak pernah membaca bismillah, orangnya keras. Karena dia tidak memahami arti Rahman dan Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Dia tidak paham. Keras orangnya. Yang pertama keras kepala. Ya kalau lembut kelapa. Yang kedua keras hati. Ini udah parah banget ini. Dinasihatin orang tua tidak mempan. Dinasihatin kiai tidak masuk. Dinasihatin paman, encang, encing, nyak, babe. Nggak ada yang kena itu bocah. Ya itulah udah keras karena dia tidak paham. Dia tidak mengerti apa itu Rahman dan Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kepalanya keras banget, hidupnya keras. Apa-apa ya ditantangin sama dia. Gitu. Padahal kalau Allah nantangin kita bagaimana gantian? Ketika ada orang lain datang padamu, ada butuhnya doang, bagaimana kita yang datang pada Tuhan ada butuhnya juga? Santai aja hidup. Ada orang nih datang, ya dia mah ada butuhnya doang datang. Ente bagaimana sama Tuhan? Gitu. Sama, tapi Tuhan gak marah. Kita marah, keras dia wataknya. Makanya imam-imam masjid kalau dia tidak paham keras-keras. Ini kagak boleh, itu kagak boleh, ini kagak boleh. Akhirnya ribut kan di masjid. Karena keras. Dia hanya belajar dengan kulit, belum belajar rasa dia. Apalagi daging, apalagi soal minyaknya. Bagaikan buah kelapa, ada kulit, sabut, ada daging, ada dagingnya, ada airnya, lalu ada minyaknya, lalu ada manfaatnya. Gitu Pak. Hidup itu mesti terus berlanjut, terus. Gitu. Ketika kita sudah bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kan ada itu yang masih mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan salah kan dalam pelafazan ya, kita belajar lagi pelan-pelan. Jadi ketika sudah mulai paham, belajar lagi terus akidahnya bagaimana, lalu tasawufnya bagaimana gitu. Allah maha pengasih, kenapa kita nggak pernah ngasih? Jauh berarti, jauh banget keras dia hatinya. Allah maha penyayang sama makhluk, kenapa ada semut injak-injak? Berarti nggak sayang kita, jauh. Itu yang disebut banyak orang baca tapi ya mohon maaf tidak memaknai hati sesungguhnya. Makanya syekh kita sampai 2 kali mengulang kalimat bismillah di awal kitab sama di pertengah di awal bab sholat ini. Sampai 2 kali karena saking pentingnya kalimat bismillah itu. Saking pentingnya. Gitu. Keras kepala dia, keras hidupnya. Karena benar-benar tidak ngefek bacaan apapun sama dia. Itu saudara. Mudah-mudahan kita nggak ada di sini. Apa tuh? Yang nomor 2, ciri-ciri orang tidak baca basmalah ialah kalau kata Nabi besar Muhammad SAW tidak dapat keberkahan dia hidupnya. Baik soal hidup,
baik soal rezeki. Bawaannya mentok mulu dia. Bawaannya pusing terus. Bawaannya begitu terus, sumuk bahasanya. Karena dia terputus dari keberkahan. Dia hanya mendapatkan gaji 5 juta tok, tapi gajinya habis tanggal 6, tanggal 10. Tidak dapat apa-apa. Tersenyum pun tersenyum singkat. Nangisnya banyak tanpa air mata. Gitu dong. 5 tahun habis terkuras. Padahal dia punya kalimat yang paling agung yang cuma diturunin sama 2 nabi, Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak pernah mau pakai kalimat ini. Simple, pendek, tajamnya minta ampun ini. Kita mungkin bertanya dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Gue udah baca. Bukan begitu saudara, dipahamin maknanya. Apa itu sifat Rahman, apa itu af'alnya, apa itu asmanya, mesti paham dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Baru itu yang disebut pemaknai. Gitu. Allah Maha Pengasih, kita harus Maha Pengasih walaupun nggak punya. Dibela-belain buat sahabat kita, seperti kisah terbaru Mak Sombret. Iya. Dari Pekalongan ke Solo cuman gara-gara mau ngelepas kardus naik haji, naik 600.000. Saking setia kawannya, akhirnya Allah tolong diumrohin, rumahnya dibangun. Ditanya amalannya apa? Berbagi. Amalannya cuma berbagi dia. Berbagi sama yatim, doa apa, sama fakir miskin, padahal dia juga nggak punya. Baca terbaru dah berita tuh ada. Baru saya baca tadi itu sama Om Agi. Tandanya dia Mas Sombret memahami arti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal satu bis penuh, tapi dia karena ingin melepas, karena dia yakin. Kalau kata orang dulu, kalau orang lepas haji kan minimal ngikut supaya dapat cipratan itunya. Akhirnya benar dia naik haji, diumrohkan juga. Kalau kita kan paling anak muda sekarang, apa iya? Udah gitu. Loh, tapi kan bisa gitu. Ya begitu dah. Mental illness-nya kena dia, udah ya TA aja kita mah kan gitu. Yang tahu aja. Ya udah parah kita Gen Z ini. Gitu. Karena keberkahannya udah hilang di kehidupan kita. Coba lihat-lihat dong keberkahan. Apakah beras selalu nambah apa selalu berkurang? Apakah kita selalu dapat dikasih sama orang tua? Mertua ngasih, encang ngasih, encing ngasih, tetangga ngopenin, semua mesenin, dapat gak? Ayo enggak, berarti kita pelit orangnya, gak pernah mau keluar harta kita sedikit pun, pengennya nanggok, nah itu berat lagi gitu. Maunya nanggok mulu, ngeluarin lah Pak. Itu, jadi kalau kita susah, Allah yang nolong, nanti si Fulan lagi gak punya duit, kasih $1.000 kan lumayan. Amin. Ya karena banyak orang pelit gitu, jadi hidupnya ya hanya sebatas dia punya gaji, dia beli kebutuhan, keinginannya udah terpenuhi, ya udah gitu-gitu aja hidupnya. Tak terasa berkahnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Waduh, habis lagi ini, duit nggak ada. Waduh, gimana nih kan gitu. Padahal kalau Allah nolong, dia tidak sampai berhutang-hutang. Ada aja kawan yang, nih buat ente nih, anda ada kelebihan rezeki 50.000. Enak loh begitu ya. Gitu. Mana sekarang beli gas LPG pakai KTP ya gitu. KTP pakai KTP di rumah. Saya ngasih tapi sih. Iya, itu dia. Walaupun KTP ente dipajang doang. Iya. Anda ente kan udah tahu Mas. Tokoh masyarakat dia di Marta, siapa yang nggak kenal? Agi Galon tanya. Ngeri kali. Top dah udah mah, nggak kenal dia. Tapi rajin Pak, rajin banget dia. Jam 6 udah buka. Buka doang. Tokonya, matanya begini gitu. Toko aja udah buka, tapi matanya masih. Saya bilang matanya yang satu tidur, yang satu jangan. Ganti-gantian, tapi nggak mau.
Itu dia. Keberkahan, hati-hati. Karena mungkin sekarang lagi digemborin ada yang namanya generasi sandwich. Iya, generasi sandwich itu generasi Gen Z nggak mau berbagi dengan orang tua. Karena hasil jerih payahnya sendiri. Orang tua itu ya jangan toksik lah. Jangan ganggu rumah tangga kami. Waduh, berat juga tuh. Padahal orang tuanya bela-belain dia kuliah. Itu hati-hati juga tuh. Di medsos tuh banyak perseliweran. Banyak orang tua dimasukin batu jompo. Gara-gara cuman beras habis nak. Ada duit gak? Dibilang toksik katanya. Coba itu. Apa cuman beras habis nah ada duit gak? Maksudnya kan mau minjem ya, nggak minta itu. Kan jatuhnya minjem itu. Ada duit kan minjem, kecuali beras habis tolong beliin dong. Berarti kan minta. Ini minjem. Dibilang toksik, disebar di media sosial. Apakah gak malu itu orang tuanya kalau baca? Waduh, berat banget ini udah zaman sekarang dikit-dikit medsos soalnya. Jangan-jangan status anak kita di-hidden nih dari kita. Yang punya anak udah pada gede, tolong diliatin dah. Jangan-jangan statusnya di-hidden. Gua hidden dari ayah, habis ayah ya. Rese kalau baca. Umpama ini. Jangan iya aja Pak Niang, emang bener kan? Iya. Lalu dia akan berdampak juga, dia kepikiran. Orang tidak baca basmalah tuh dia akan pikirannya angannya terus, angan-angan. Namanya tulul aman. Tulul amal. Ini kita pakai bahasa Indonesia baik. Gitu. Kalau bahasa Arab kan tulul amal. Karena dia tidak menyebut dengan nama Allah dalam hidupnya dia, baik jiwa maupun ruhnya. Dia hanya sebatas ya hidup, hanya sebatas hidup. Jadi ininya melayang-layang nih angan-angannya. Kemarin sudah dibuka ketika saudara tanggal 20 terus tanggal 25 nih gajian, tanggal 25 kan gajian. Tanggal 20 ini udah mikirin sesuatu yang belum kejadian. Kan ada berapa hari itu ya? 1, 2, 4 hari ya? Yang 4 hari ini ditunggangin setan nih. Pasti. Karena di sini dia memikirkan sesuatu yang belum kejadian. Dia berangan-angan tanggal 25 kan gajian. Udah angannya udah panjang tuh. Tanggal 25 gajian gue pengen beli ini. Di sini ditunggangin setan selama 4 hari. Akhirnya tagihannya tidak terbayar, kebutuhannya makin banyak. Gara-gara ini nih, kesalahan di sini doang. Ininya udah jalan dia, padahal hari besok belum tentu diciptain buat dia. Tapi udah jalan. Itu yang beratnya di situ. Yang belum kejadian jangan dipikirin. Yang sudah kejadian jangan diingat-ingat. Lakuinlah sekarang dengan amal soleh untuk masa depan yang lebih baik. Gitu dong. Saya sangat setuju Tapera. 1000% setuju Tapera. Tapera itu tahu kan? Taat perintah Allah maksudnya. Taat perintah agama. Taat perintah Al-Muzammil. Rasulullah SAW. Ya itu. Bisa aja ya maksudnya. Habisnya ngaji pada ngantuk. Gitu dong. Demo juga. Lagi demo ya. Taat perintah Allah setuju saya Pak gitu. Taat perintah agama, taat perintah Al-Muzammil Rasulullah SAW. Setuju saya itu, setuju banget. Hati-hati nih, ini padahal udah dikasih tahu sering banget. Tanggal 15 udah ngayal, akhir bulan gua gajian. Kalau ditunggangin setan, ente bisa dipecat besoknya. Gak dapat gajian, dapatnya proporsional. Gaji proporsional. Sering kan begitu? Aduh, kenapa lu? Akhir bulan diputus saya, wah kan? Karena udah ngayal. Kalau gua kerja, gua pengen ngambil motor. Kerja juga belum. Udah ngayal dia, waduh berat juga. Kerja juga belum. Yang mau nikah udah takut, nikah juga belum. Nikah lah Bang Haji. Gitu. Lama-lama ente kayak Uncle Mutu dari kalau di depan. Ini raja kan anaknya. Kagak tahan saya Pak. Aduh gimana.
Gimana lagi ya? Lagi. Taat perintah mertua. Taat perintah mertua. Itu apa tuh? TPM dong. Masa mau disalib lagi? Ketika tapera itu muncul, jangan dikeluhkan, tapi mintalah doa yang istimewa pada Tuhan. Ya Allah, tolonglah luaskan rezekiku, gitu dong. Karena kalau dikeluhkan juga percuma. Kebijakan itu. Kalau sendiri disebut koruptor, kalau negara yang ngambil disebut kebijakan. Itu aja bedanya. Bisa aja emang Ustaz nih. Itu dia. Ya dia juga. Tapi kan beda. Kalau perorangan koruptor. Beda bahasa. Kalau negara kebijakan beda, Pak. Beda, Pak. Coba saya mau tanya sama Pak Ustadz Niang nih. Ada dukun Pak Ustadz Niang. Bisa datengin pelanggan. Udah. Terus ada tukang parkir. Ada bisa ngusir pelanggan. Setan yang mana tuh? Tukang parkir. Berarti dukun bukan setan. Ada dukun bisa banyakin pelanggan. Lalu ada tukang parkir yang ngusir pelanggan. Setan yang mana? Tukang parkir ngusir pelanggan. Dukun juga banyakin pelanggan. Mikir-mikir. Nah, loh. Mikir tadi. Itu dia. Yang setan kita, Pak, selalu mikirin orang lain, nggak jelas gitu. Kena jebakan dia. Habisnya kebijakan orang. Kita pikirin mulu gitu. Doa aja yang istimewa doanya. Ya Allah tolonglah luaskan rezeki. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, gitu aja. Dan jangan lupakan doa ini Pak, Allahumma rzuqnal ikhlas fil amali sholih. Jangan lupa tuh supaya amal solehnya ikhlas. Untungnya Allah adil, tinggal pakai harta masuk surga. Coba pakai harta. Paling belakang kita. Itu dia. Semiskin-miskinnya sahabat Nabi, pedangnya permata. Kita golok karatan. Mana minjem lagi. Biasanya korban-korban tuh. Itu kata kiai saya dulu. Semiskin-miskinnya sahabat, pedangnya masih permata, walaupun punya satu. Kita gimana? Bisa aja kagak punya. Gitu dia. Padahal sunnah punya golok. Lalu ada hatinya. Hatinya sering menimpa namanya perasaan gelisah dan was-was yang berlebihan. Karena dia meragukan Tuhan. Dalam hatinya selalu meragukan Tuhan. Gelisah tuh kayak, aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Aduh kok sampai gue belum pulang ya? Aduh gitu. Padahal dia sudah mengucapkan dengan nama Allah yang lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Hatinya selalu was-was. Gitu. Jangan was-was dong. Kita kan bukan Lily Potter yang selalu was-was kehilangan anaknya, Harry Potter. Lily. Ada yang gelisah juga, kadang sering gelisah, terutama ibu-ibu. Padahal sering baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi belum memaknai ke hati, masih di lisan. Akhirnya gelisahnya terlalu lebih-lebih. Gitu, terlalu lebih-lebih. Itu baru ciri orang yang tidak baca basmalah. Lalu ada dampaknya. Dampak saat yang pertama makan. Kalau makan nggak pakai baca bismillah, energi negatif yang keluar dia. Energi negatif yang menguasai. Pengennya maksiat terus nih orang. Pengennya maksiat. Jadi di hidupnya dia nih hari ini tadi yang negatif-negatif karena dia makan nggak pakai baca bismillah. Apa contohnya ya? Gibah, ngomongin orang, fitnah, ngelihat orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Tuhan,
Padahal zaman dulu suatu syar keburukan ketika kita melihat media sosial orang-orang yang tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang jadi lumrah ya. Jadi energi negatif yang menguasai itu kayak aduh gimana ya, pikiran seujon mulu. Pikiran bagaimana, seakan-akan Allah begini, seakan-akan gimana sih rezeki gua, gimana, energi negatif dia, berat. Kenapa energi? Karena makanan menghasilkan energi gitu Pak, kalau secara medis. Ini nih dari makanan nih dia. Kalau makanannya udah haram, yang keluar negatif dia. Kalau minum, nah ini minum. Kalau minum itu ion. Berat. Tubuhnya untuk ibadah. Karena cairannya yang nguasain 70%. Ya maksiat maunya. Maka dari itu yang di atas ketika sudah dilakukan, fa insya Allah seharian nggak mau maksiat. Karena tubuh manusia sebagian besar 70% air. Ini yang nguasain ini nih dari cairan. Kita memang lagi ngaji bismillahirrahmanirrahim. Cuman ketika lagi sowan suka kebablasan. Tuh, padahal masih disunahkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu masih disunahkan saking sayangnya. Karena setan kita sudah gendut, ininya nih jadi ininya tuh masuk ini nih hakikat nih. Jadi berat tubuh kita kayak ada yang nindiin, itulah setan. Bangun nggak bisa dia, berat. Sholat dulu, karena 70% airnya nggak mau ibadah, nggak mau taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, berat. Gitu. Nggak percaya tanya deh yang habis kawin, tidurnya pasti melek mulu. Sekarang senang, bahagia gitu Mbak Yuni. Mbak Yuni ngatain saya mulu mau kawin lagi ya gimana? Gitu. Setia dong sama Pak Eko. Jadi, tapi kok dilepas begini nggak ditaliin? Bisa aja banget. Lalu ada hubungan badan atau ya hubungan badan kalau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim atau dia berwudu, anaknya bandel nih dia. Baong ya. Bandel anaknya. Susah dibilangin. Keras. Susah dibilangin. Kenapa? Karena cairannya bercampur dengan air kencing. Makanya disunahkan wudhu. Kalau habis kencing diurut, bagi yang laki ini kan enggak. Kadang kayak matiin rokok, tuk tuk tuk. Pernah ngeliat bocil Pak, habis kencing tuk 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 tuk. Tawa lah gimana kok. Maksudnya diurut begini. Oh gitu. Terus saya mau nanya Ustaz Niang, kira-kira siapa yang nemuin sebelum kencing diludahin? Baru kencing. Itu orang tua dulu itu. Tadi maksud saya mau nanya tuh siapa yang nemuin tuh. Nggak tahu itu. Gitu. Belaba kempus emang. Itu hati-hati kalau kita pengen punya anak yang soleh, yang soleha, pengen berhubungan badan mesti cakap-cakap lah, pandai-pandai, hati-hati. Batuk Bu. Istri sakit jangan digaulin, nanti anaknya lemah dia. Istri sakit, kadang istri kita kan lagi panas, nggak enak badan, suaminya aja tenaga kayak kuda dilawan, akhirnya anaknya lemah, penyakitan, entah penyakit dalam atau penyakit luar. Itu kitab yang bicara. Terus istrinya haid, dihajar juga, aduh anaknya bisa cacat. Terus lagi takbiran, tidak boleh dihajar juga, bisa kehilangan satu anggota tubuh. Banyak pantangan-pantangan dalam hubungan badan. Gitu. Benar kata Pak Ahmad dulu, nggak boleh lagi begini, benar. Gitu. Iya boleh itu. Pas lagi mau bilang azan gitu. Iya, jangan.
Tapi ketika udah azan, lakuin dulu itu sampai tuntas, baru sholat. Jangan sholat dulu, nanti keingetan begituan. Jangan, Ustadz Niang tawa lagi, emang kenapa sih? Dia semangat hari ini. Karena sunnahnya begitu Mas Ardi, hubungan badan dulu baru sholat. Jangan-jangan termasuk subuh ya. Subuh juga, subuh. Laki minta, udah azan, begituan dulu, jangan sholat. Gak bakalan sah sholatnya, karena gitu, pikirannya pasti ke sana. Itu dia. Bukan assalamualaikum, assalam masuk nih kan gitu. Bisa aja banget. Masih under 17 di sini Mama. Itu dia. Gitu, hati-hati. Lantas bagaimana kalau udah kejadian anaknya bandel? Anaknya sudah dibilangin, dia diredoin aja. Karena ini sifat jalaliyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridoin aja, doain udah. Dibilangin pakai mulut nggak kena, digampar udah nggak mungkin, udah tua, doain udah. Nggak mungkin Pak digampar, udah tua dia. Udah 20 tahun digampar bisa gampar balik. Digampar bisa ngebunuh, gambar bisa kabur dia. Doain aja, tulus aja, tulus doain. Gitu. Karena bagaimanapun ya ini tadi wa asarikum fil amr wa idhum, setan jadi pemimpin kita ini karena hubungan badan dulunya sama istri tidak baca doa, ikut campur setan. Allahumma janib sayatin gitu, dia nggak baca, cuma yang dicatat apalagi tempel. Tadi baca sama anaknya lagi TK, coba baca doa Allahumma janib sayatin, gurunya begini aja, kamu baca di mana? Di kamar ayah gitu. Ya tolong diapalin lah, pendek gitu. Bisa aja Pak kayak emang. Hah? Batu kode gitu, kelamaan ya udah gitu. Ada yang tahu. Lalu tidur nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, dia bakal mimpi buruk dia. Yang kedua, bangunnya capai banget. Bangunnya capai, seakan-akan dia kerja rodi seminggu. Dan mimpi. Hah? Ini dalam mimpi. Enggak, dia bangun nih. Aduh, padahal pengangguran. Gak baca doa, dia parah banget. Iya sih benar. Bener ya Pak, tanya anak muda dah. Coba suruh bangun. Aduh Pak, tar dulu Pak. Aduh, parah banget. Malam jadi siang, siang jadi malam. Matahari kawan, bulan adalah teman. Bangunnya capai. Jangan-jangan kita juga begitu kali ini yang kerja. Anak kurang-kurang baca Bismillahirrahmanirrahim. Mimpinya buruk mulu, dikejar hiu lah, dikejar gosila lah. Atau mimpi sesuatu yang menjadi kabar tapi buruk gitu. Kan ada tuh kabar tapi buruk. Lalu yang terakhir tentang wudunya. Misalnya dia lagi wudu, tidak baca bismillah atau lupa, salatnya tidak khusyuk ini dia. Salah satu yang mengurangi khusyuk salat ya tidak baca bismillah. Salatnya khusyuknya kurang. Karena setan godain di segala sisi, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Gitu. Salat itu ibadah akhirat. Kenapa kita bawa dunia ketika salat? Gitu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu ibadah akhirat itu. Kenapa kita bawa dunia lagi salat? Kalau pengen ketemu kunci yang hilang, salatlah ketemu. Karena hati kita kekunci. Bukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen masalahnya hidupnya kelar, salat dah. Pasti ketemu masalah. Karena masalah kita selalu dunia. Contoh, lagi puyeng ada duit, salat dia. Allahu Akbar. Lagi sholat tiba-tiba
Habis sholat gua ke rumah dia nih, tuh kan, assalamualaikum, benar kan, ke rumah dia, tuh kan gua dapat duit. Itu namanya dunia hatinya, kasyaf, tapi setan. Karena setan yang bukain, kan udah diajarin di bab halikam kemarin. Nggak percaya buktiin dah, lagi puyeng sholat, ketemu jawabannya. Tapi saya nggak ketemu, aduh, berarti udah puyeng banget itu. Hati-hati Pak, ini dampaknya ketika makan nggak baca, minum nggak baca doa, hubungan badan nggak baca, tidur nggak baca, dan wudhu nggak baca, kena semua. Kalau yang atas sudah dapat, tidak dapat keberkahan. Lagi jalan nggak baca bismillah, baca motor, naik motor, lupa baca bismillah, akibatnya yang tidak-tidak nanti. Ada aja. Kena tilang, pentilnya nggak ada, tiba-tiba hilang. Kan kita bingung pasti Pak Ahmad. Pentil mana sih ya kan gitu. Hati-hati lah. Inilah keutamaan bismillah yang dijabarkan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Sebelum kita menutup, ada yang mau ditanyakan dulu kah? Kalau wudhunya di dalam kamar mandi gimana? Wudhu di dalam kamar mandi boleh. Gitu. Baca bismillah. Boleh dilapaskan juga boleh. Boleh. Karena zaman dulu, Pak. Kalau zaman dulu jambannya terpisah, Pak. Gitu. Ininya kamar mandi, ini jamban. Yang tidak boleh zaman dulu di sini, di jamban. Kalau sekarang kamar mandinya nyatu. Ini jamban, jadi masih dibolehkan. Ada pendapat ulama yang membolehkan. Kalau Bapak ragu, dalam hati aja gitu. Tapi saya kadang juga suka keceplosan, suka ngucapin, boleh. Gitu. Kecuali lagi jongkok jangan. Tapi lagi mandi boleh. Mandi wajib. Jongkok di jamban gitu. Iya. Dan ini ada ilmunya nanti. Boleh juga pertanyaan bagus tuh. Karena yang disebut kulakan air itu kamar mandi zaman sekarang. Zaman dulu yang dibolehkan mengucapkan bismillah di kulakan air. Di kubangan berarti kan tempat pemandian. Kalau zaman sekarang kan nggak mungkin mandi bareng. Kita kelihatan nggak enak dong. Ya, tuh. Ada lagi Pak Ahmad? Dalam surat At-Taubah kan baca tidak boleh baca bismillah tuh. Misalnya auzubillahi minasyaitonir rajim langsung ya. Terus kalau di pertengahannya itu guru apakah tetap baca bismillah? Nggak boleh juga Pak. Oh, Ada satu surat full dia. oh sampai habis itu Iya. nggak boleh begitu ya? Karena sudah diganti bismillahnya di surat An-Naml ayat 30. Gimana bunyinya Ki? Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada diganti di situ dia, jadi lengkap. Karena dulu lagi perjuangan Nabi besar Muhammad SAW lagi memerangi kaum kafir. Gak mungkin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perang, Pak. Lagi perang dia. Habisin. Benar. Karena kalau Allah bersifat kasih sayang, selamat semua orang kafir. Islam nggak ada sampai sekarang. Kita mungkin masih nyembah batu nih. Gitu. Jadi ya. Ada lagi Pak Eko? Termasuk situasi dalam perang gitu. Apa tuh? Situasi lagi perang dulu baca bismillah itu nggak boleh. Nggak boleh. Untuk membangkitkan umat biasanya mengucapkan kalimat Allahu Akbar gitu ya. Takbir benar. Allahu Akbar. Kalau misalkan kita lagi baca Quran ya, Bro, ya, terus kepotong misalkan kita manggil nyautin ibu kita apa orang tua itu, terus itu kita baca Bismillah lagi apa auzu lagi? Dilanjut apa Jadi putus dulu dengan sadaqallahul azim gitu dulu. Baru Bismillah. Iya, kalau nggak diputus nggak ada adabnya, karena masih ngambang namanya. Gitu. Diputus dulu sadaqallahul azim. Udah. Baru jawab lagi, ya gitu. Misal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Mak. Bingung nanti antenya. Diputus dulu, iya. Sadaqallah juga boleh. Beda-beda bacaannya. Ada sadaqallah aliyul azim, boleh juga, bebas. Gitu. Gitu Mas Hafiz.
kalau bacanya di kayak di rakit gitu-gitu pakai bismillah nggak tuh? Kan ada ayat kursi tuh sama lawa anzalna itu. Enggak. Karena udah di awal aja Al-Fatihahnya. Oke. Ila hadratin Nabil Mustafa itu udah Al-Fatihah. Tawasul. Itu dia. Ratib hadat ada 7 nama. Apa aja kayak itu? 50.000 nih kalau bisa jawab. 7 nama ratib hadat. Ratib hadat baru 1. Nomor Iya, Tibu Sahir 2. Apa lagi tuh? Hah? Alatos apa? Ratib hadat apa aja alatos. Pikiran ente ke citos mulu nih sama ayah Odon. Nama lain Nama lainnya Ratibu Syahir 2. 50.000 lumayan tuh. Di Google kagak ada kayak Ayah Yamin aja coba ada cari. Gue bingung. Di Google juga bingung. Tapi bercanda apa ini bercanda? Ada lagi kah buat ibu-ibunya? Nggak ada. Ada, kita tutup nih Pak. Wah, penyakit itu. Kalau nggak ada, kita berikan hadiah Fatih ini khususnya untuk kawan-kawan kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Kawan-kawan kita yang sedang mencari jalan keluar, semoga Allah mudahkan urusannya. Kawan-kawan kita yang sedang berjuang untuk menafkahkan anak istrinya, orang tuanya, semoga Allah kasih jalan. Kawan-kawan kita yang sedang mencari jalan keluar untuk menunaikan pernikahan, semoga Allah lancarkan pernikahannya, khususnya Om Agi sama Otun, khususnya siapa tuh Dwi Rahma, Herunisa sama Mas Nandang, khususnya untuk anaknya Ustadz Niang, Ariel sama siapa? Siapa? Sama Fulana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, jalan baik biaya, baik waktunya, baik semuanya, baik hatinya ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi kawan-kawan kita yang sedang mencari kerjaan, semoga Allah mudahkan. Al-Fatihah. Mati koy. Mati. Maaf.